Kita udah bilang ya bahwa hidup ini kan selalu dinamis kan. Mm-mm. Dan yang paling penting adalah kita melakukan apapun yang terbaik saat ini gitu. What we can do the best now. Mm-mm. Itu yang paling penting Again sih. now kan? Now. Ya kan? Hidup itu nggak pernah ada di mana-mana. Ya. Dan saya selalu bilang gini, Mbak. Salah satu kriminalitas tinggi dalam hidup adalah ada yang mengatakan nanti lebih baik dari sekarang. That's big crime. Nah, yang jelas mati itu pasti, kepastian. Karena anugerah dan musibah itu tergantung sudut pandang. Musibah tuh Ya artinya, jadi apa sudut pandangnya? ya gini, musibah itu artinya event, bukan hal buruk. Katastrofi. Ya, jadi kalau kita bicara dalam konteks event, tergantung gimana kita memaknai. Karena kalau kita ngomongin mati, ya pasti dong. Bukan sesuatu yang buruk kan. Karena itu adalah proses alamiah yang pasti semua orang akan alami. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, let's say ada orang yang sangat awam, nggak ngerti kesadaran, nggak ngerti apapun. Dan dia nanya sama Chef Citra gitu, Chef, saya mau belajar untuk hadir utuh di sini saat ini. Gimana caranya? Untuk seorang yang awam, tips and trick apa yang akan Mbak Citra kasih tahu sama orang ini? Kalau aku sih ciptakan suasana hening dulu deh. Iya, karena kalut banget gitu, pasti ada pengaruh eksternal di luar sana yang membuat keadaan kita tuh ribut, kan berisik ya. Jadi kita memerlukan momen tenang untuk berbicara ke dalam diri kita. Itu titik awalnya. Awal. Hening dulu aja ya. Hening. Oke. Kamu memerlukan titik hening dalam hidup kamu untuk menyapa diri kamu. Gitu. Keren. Kamu memerlukan titik hening untuk menyapa diri. Iya. Very nice. Karena diri kita tuh kangen untuk disapa. Oke. Kangen untuk disayang, untuk dielus, ya kan? Jadi kadang-kadang kita tuh terlalu mikirin ya, ibu kita, anak kita, pacar kita, suami kita, pekerjaan kita, ya macam-macam lah gangguan eksternal itu. Kadang kita lupa untuk menyapa diri kita. Dan mau kita tuh sebenarnya apa? Coba untuk berkomunikasi dulu dengan diri kita sendiri. Kan kita kebanyakan mendengar kan, mendengar orang lain, mendengar lingkungan eksternal. Kita tuh jarang mendengarkan diri kita sendiri. Maunya apa? Satuin dulu frekuensinya sama diri kita sendiri, baru mungkin melangkah ke depannya lebih ringan. Kalau kita sudah ngerti apa yang jiwa kita mau. Oh, ini keren sih teman-teman, bahwa boleh jadi kita terlalu sibuk sama faktor eksternal ya. Iya. Dan mungkin kita tuh sangat merindukan untuk aku menyayangi diri. Rindu terhadap belayan ya, rindu terhadap kasih sayang yang Chef, ini aku research kan udah hampir 14 tahun ya. Dan aku setiap banyak sekali momen-momen untuk nanya sama orang-orang di setiap kelas atau di setiap seminar dan seterusnya. Aku selalu nanya gini, siapa orang yang paling berharga dan yang paling disayang dalam hidup? 95% jawabannya orang lain. Entah ibunya, entah anaknya, entah ayahnya. 95%. Dan yang cuman dijawab diriku itu 1-5%. Artinya, banyak banget hari ini orang yang, contoh ya, aku tuh hidup yang penting anakku bahagia. Kan aneh ya? Yang penting anakku bahagia. Seakan-akan aku ibunya atau bapaknya nggak bahagia gitu. Ataupun sebaliknya dan seterusnya gitu. Dan apa yang tadi di statement kan itu memang terjadi di masyarakat atau di fakta bahwa banyak orang yang lupa untuk mencintai dirinya gitu. Ya, itu sih sebenarnya kita kan kesini kan untuk diri kita sendiri ya. Memang orang tua tuh adalah portal bagi kita untuk lahir ke dunia ini, gitu. Tapi mereka pun memiliki kontraknya sendiri-sendiri. Anak kita pun juga. Mereka lahir dari kita adalah portal kehidupan bagi mereka antara dunia spirit dan dunia fisik. Tapi mereka memiliki misi kehidupannya masing-masing, dan kita tidak bisa interfere itu, gitu loh. Jadi keputusan itu mutlak adalah tanggung jawab kita. Jadi hidup ini adalah mutlak milik kita, bukan milik anak aku. Aku mencintai dia seutuhnya, tapi
cinta yang tidak terbatas adalah milik aku. Oke. Nah, itu menarik tuh. Mencintai seutuhnya, kan kita bisa melekat ya. Apalagi sama orang-orang terdekat. Bener nggak? Kemelekatan ya. Gimana, how to deal, bagaimana kita melampaui kemelekatan itu di perspektifnya Mbak Citra? Kemelekatan, kenapa kamu melekat? Berarti kamu memiliki ketergantungan. Sementara kita tidak bergantung pada apapun di dunia ini. Kita cuma punya kita. Bahkan orang tua kita bisa meninggalkan kita. Anak-anak kita bisa meninggalkan kita. Pekerjaan bisa meninggalkan kita. Jadi kita sebenarnya tidak memiliki apapun di dunia ini. Harta, benda, mobil, rumah, apapun, kita akan melepaskan itu semua. Jadi kenapa kamu harus melekat? Kenapa? Mereka semua itu adalah support sistem kita untuk menjalani kehidupan ini. Tapi kalau bergantung dengan mereka itu adalah salah. Karena mereka pun juga mereka pun tidak bisa bergantung kepada kita. Mereka harus bergantung kepada diri mereka sendiri. At the end, kita lahir dan kita akan meninggalkan dunia ini sendirian. Nice. Tuh. Jadi nggak bisa diwakilkan gitu ya? Nggak bisa. We don't have anything gitu. Jadi kenapa kamu merasa ada kemelekatan? Berarti bisa macam-macam faktornya. Apakah itu trauma? Ya kan? Trauma ditinggalkan, trauma takut sendirian, trauma untuk tidak disayang, atau masih ada fear dalam diri kamu yang kamu belum selesai. Tapi kalau kamu udah merasa penuh konten cinta diri sendiri, kamu nggak perlu siapapun untuk menjadi cinta. You don't need anyone gitu. Kamu cuma punya diri kamu sendiri. Jadi buat apa ada kemelekatan? Ketika aku punya pacar baru misalnya, punya pacar baru, promosi ya? Nggak ada sebenarnya, justru nggak ada, maaf nggak ada. Single. Ketika misalnya, garis bawahi misalnya aku punya pacar baru, aku mencintai dia, aku bergantung sama dia, ya kan? Ya aku nggak bisa kayak gitu, karena one day aku akan pergi meninggalkan dia gitu. Aku cuma punya diri aku. Ya memang aku cinta dia, tapi I'm sorry, I love myself more. Gitu. Dan aku bilang one day ya, karena anakku masih kecil, aku kan kasih pemahaman ke dia bahwa you have to love yourself gitu, melebihi dari apapun. Aku mencintai kamu, tapi saya punya sesuatu di dunia ini yang harus saya selesaikan sendiri gitu. Kamu ya kamu dengan misinya. Saya hanya memfasilitasi hidupnya. Dan menjadi anak dengan ibu yang seperti ini itu beruntung loh. Benar. Kata anakku mama gila katanya. Jangan gitu-gitu amat. Iya maksudnya konspirasi. Sorry ya, maksudnya kalau kita bicara tentang hubungan orang tua sama anak sekarang kan hubungan yang kepemilikannya tinggi gitu. Kamu anakku, otoriter. Benar. Kamu anakku, aku pengen ini kamu ikutin. Padahal lupa bahwa anak itu individu yang berbeda dan dia adalah benih yang siap tumbuh sesuai dengan benihnya. Yang dimana ketika orang tua nggak tahu benihnya apa, dia memaksakan gitu. Jadi apa yang barusan disampaikan sih, saya rasa si anak ini akan sangat beruntung punya orang tua kayak Mbak Citra gitu. Amin. Kita cuma bisa kasih kisi-kisi lah ya. Kisi-kisi apa yang udah kita pernah lampaui, udah pernah kita jalani sebagai manusia, untuk dia memahami kisi-kisinya dia sendiri. Gitu. Karena kan kita tidak pernah tahu karma apa yang akan dia jalani, hadapi, terima. Ya kan? Karena masing-masing kan beda-beda. Jadi kita cuma bisa kasih guideline ya, pemahaman bahwa oh ya dunia ini seperti ini, terus manusia ini begini. Again, tidak boleh ada kemelekatan, tidak boleh ada kepemilikan. Misalnya ketika gila lu utang budi lu ya, lu gue udah kasih makan lu ya, nanti gua tua lu urus gitu ya, gitu. Kan orang tua begitu ya. Itu dagang namanya ya, transaksional ya. Iya kan, gila lu ya udah gua urusin.
Kalau kamu masih memiliki beban seperti itu, berarti kamu belum ikhlas, ya kan? Oke. Karena apapun yang kamu perbuat itu akan kembali ke diri kita. Jika kamu berbuat baik, itu adalah karma kita, gitu kan? Jadi ngapain dihitung juga, sama seperti dosa. Berbuat baik jangan dihitung juga. Benar. Karena sebenarnya itu akan kembali ke kita. Yes. Kayak gitu. Jadi ya kalau kembali lagi ke melekatan, I don't have anything gitu. I don't have this. Ini hanya ya support system untuk saya menjalani hidup saya di dunia ini sebagai Citra, untuk saya bisa hadir di sini, untuk saya bisa hadir menjalani status saya sebagai seorang chef atau mungkin sebagai seorang influencer atau apapun itu sebutannya. Karena memang itu adalah tugas saya di dunia ini saat sekarang ini ya itu gitu, statusnya begitu. Saya harus menjalani status ini sebaik-baiknya dan menerima apapun pengalaman yang saya alami sebaik-baiknya juga. Ya terima aja. Keren. Nice. Lanjut ya? Lanjut. Asik nih, seru nih. Tapi soalnya aku ada pertanyaan menarik nih abis ini. Itu tuh kemarin saya cerita aja ya. Kemarin saya nyetir di Bali sendirian, saya nangis dengerin satu lagu. Kata-kata lagunya itu adalah merupakan sebuah keajaiban bahwa kita tidak pernah mati. Langsung gue nangis, anjir, gara-gara lagu ini gue kena nih. Langsung gue nangis, ya udah Tuhan indah banget gitu. Gila, ya kita tidak pernah mati. Jadi dan indah banget kalau kita meresapi itu. If only people know bahwa apa ya, seperti infinity gitu kan ya. Iya. Emang hidup ini memang luar biasa banget. Kalau kata Dream Theater itu spirit always carries on gitu. You never die gitu. Never die, itu gila, langsung itu kena banget di aku. Nangis aku gila-gila, Tuhan terima kasih buat rasa ini, terima kasih buat sekarang. Terima kasih aku bisa nyetir, terima kasih. Pokoknya semua hal kecil jadi matters. Nice. Ya kan? Benar sih, Mbak. All small things jadi matters kalau kita tuh berada di masa sekarang, berada di now, dan kita bersyukur akan itu. Salah satu ciri awakening adalah hal kecil dianggap atau hal kecil itu sangat bermakna banget. Iya. That's awakening. Iya. Itu adalah pencerahan sih. Dan kalau kamu udah di titik itu, maka sebenarnya tidak ada yang bisa membuat kamu marah harusnya. Ya marah tuh kan part of emotion kan. Part of emotion, tapi ya maksudnya kan? Mungkin tidak seperti kayak kamu marah dulu bisa nendang. Iya. Ngerti kan? Kamu ngontrol. Itu namanya marah-marah. Itu ya marah-marah. Kan beda antara marah sama marah-marah tuh beda. Kan? Tapi dulu aku begitu loh. Iya. Dulu aku meluap-meluap bam. Karena memang energi aku tuh gede banget memang. Dari dulu tuh selalu seperti itu. Oke. Mungkin karena aku nggak paham cara mengontrol energi aku, jadi yang keluarnya adalah emosionalnya anger. Tapi sekarang much more better. Better sih. Sih. Better sih. Kalau ketemu orang itu mau gue tonjok aja, enggak. Tapi dulu sama aku suka berantem waktu kecil. Waktu SD tuh aku suka berantem sampai. Ya wajar lah SD berantem. Tapi kan cewek ya. Oh iya. Sering banget ribut gitu, heran. Sampai ibu bapakku suka dipanggil ke sekolah. Karena memang nggak tahu, pengen cari ribut aja. Pengen. Masih nggak sekarang? Enggak dong. Cari masalah aja. Sekarang cari masalah sama globalis, sama Bill Gates, sama Mark. Cari masalah aja ya. Oke, next. Wah, seru nih. Ini bercanda ya teman-teman, tapi nggak sih, bener sih. Ini bercanda yang beneran ya. Cari ribut aja. Pokoknya itu adalah bagian kita untuk bertumbuh, ya nggak sih? Ya. Nah, sekarang kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih ada hubungannya dengan rasa bertumbuh dan berkembang. Bagaimana cara mengetahui peta untuk itu? Dan akhirnya kita menerima ketenangan. Jadi kan mungkin hidup terombang-ambing, ya kan? Banyak up and down. Gimana cara memetakan itu dan pada akhirnya kita sadar nih, kayak gue udahan deh ya. Udah nih, selesai nih. Gimana tuh? Kita tahu bahwa peta itu bukan geografis yang sebenarnya kan? Ya kan?
Peta secara harfiah. Peta secara harfiah. Oh iya, benar. Iya benar. Jadi kalau kita berpacuan kepada peta yang tertulis, kita lupa bahwa banyak hal yang tidak dalam konteks dipetakan gitu kira-kira. Iya. Nah, tapi poinnya adalah tadi Mbak Citra udah bilang ya bahwa hidup ini kan selalu dinamis kan. Dan yang paling penting adalah kita melakukan apapun yang terbaik saat ini gitu. What we can do the best now. Itu yang paling penting. Again now kan? Now. Ya kan? Hidup itu nggak pernah ada di mana-mana. Ya. Dan saya selalu bilang gini, Mbak. Salah satu kriminalitas tinggi dalam hidup adalah ada yang mengatakan nanti lebih baik dari sekarang. That's big crime. Kayak politik dong. Ya, apapun itu sih. Ya kan? Contoh, nanti di surga gitu. Nanti. Betul nggak? Nanti. Sehingga ketika seseorang loncat ke masa depan, dia lupa bahwa hidup itu cuma ada di sini sekarang saat ini gitu. Gitu. Dan kita tahu bahwa kehidupan ini dinamis. Dan dengan kedinamisan itu ya kita bisa beneran melakukan banyak sekali turbulence yang pada akhirnya kita akan menemukan kesejatian sih gitu. Nah, jadi yang paling sederhana adalah jangan terlalu takut sama ketidakpastian. Kan ada unknown gitu ya. Ketika kita terlalu takut dengan ketidakpastian, pengennya pasti terus, pengennya oke terus, dijamin terus gitu, dan kita sulit beradaptif dalam quote and quote gelombang-gelombang yang up and down gitu. Nah, di situ kita akan sulit untuk Tapi Mas melakukan manifesting nggak? Manifesting gimana maksudnya? Manifesting terhadap hidup. Ya. Melakukan itu nggak? Saya mau manifestasi gitu maksudnya? Mungkin dulu iya. Kenapa kamu ketawa? Tahu banget kayaknya. Dulu manifest, sekarang udah nggak manifest. Sekarang kalau dulu memanifestasi, sekarang adalah manifestasi itu sendiri. Kenapa berhenti bermanifestasi kalau kayak gitu? Untuk apa saya bermanifestasi kalau apa yang datang selalu lebih baik dari apa yang saya inginkan? Betul nggak? Mungkin itu adalah refleksi dari manifestasi. Gini, orang memanifest itu rata-rata dipanggil oleh keinginannya. Oke? Ya. Which is keinginan belum tentu match dengan kebutuhan. Dan saya terlalu banyak kecewa dengan keinginan yang tidak terjadi. Jadi mending nggak usah ingin gitu. Dalam artian begitu saya mulai tidak menginginkan, dan banyak sekali hal-hal yang datang sesuai dengan kebutuhan. Berarti kan tetap harus mancingin frekuensinya kalau kayak gitu kan? Mancingin frekuensi gimana? Matchingin frekuensinya. Matching, yes. Ya kalau enggak, yang datang cendol dong, ya kan, macem-macem. Iya sih, benar. Kalau sama aja kayak seperti kesalahan yang berulang yang membuat kita harus belajar, ya kan? Kita kan harus matchingin frekuensinya juga. Kalau enggak ya terus aja didatang. Ya kan, sesuatu hal yang sama yang membuat kita harus belajar lagi. Nah, berarti untuk mendapatkan lebih dari apa yang kita manifestasikan, berarti frekuensi levelnya udah harus tinggi dong kalau kayak gitu. Gini, frekuensi tinggi atau rendah itu juga kan fluktuatif. Tapi mindset saya adalah gini, kalau saya pengen ngundang kupu-kupu, atau saya pengen dapat kupu-kupu, atau lebah, atau apapun itu, daripada saya ngejar capek keluar, mendingan saya bikin kebun yang indah. Gitu. So, saya beneran berproses untuk selalu belajar menumbuhkan kebun ini yang indah dengan good vibes, dengan good knowledge, sehingga disadari atau tidak setiap hari saya bertumbuh untuk tidak memanifestasi, tapi saya attract. Saya nggak pernah ngejar, tapi saya mengattract. So don't chase, attract ya? Don't chase, just attract. Berarti again tetap ini adalah sebuah proses ya? Oh iya. Tidak bisa ya tiba-tiba kebun itu. Oh nggak bisa. Tiba-tiba subur ya? Nggak bisa. Harus ada investasinya. Nggak bisa. Iya kan? Ngumpulin lemak 40 tahun, nge-gym sebulan pengen six pack nggak mungkin. Karena semuanya periodiknya dalam konteks yang bawang tadi. Ada kulit. Tetapi di satu sisi Mbak, proses bisa jadi paradoks yang bahaya. Contoh ya. Orang sekarang selalu ngomong masih proses. Ya. Proses. Tapi begitu tanya udah berapa lama? Udah 15 tahun. Nah itu bukan proses namanya. Ya. Dia berlindung di balik kata proses gitu. Ya kan proses. Itu ngeyel ya? Itu ngeyel. Ya. Jadi sekarang masih proses kok. Iya sih gitu. Tapi ketika proses dijadikan tameng untuk seseorang menjadi kata-kata manusiawi. Kata manusiawi itu kan kata-kata malaikat yang belakangnya setan banget kan.
kelihatan oke, manusiawi dong gua marah misalnya. Tapi kan dibalik itu bahwa manusiawi itu adalah pembenaran. Gitu. Benar, pembenaran. Itu sih. That's the point. Oke, siap. Next. Aku mau nanya tadi ya. Apa tuh? Gantian loh ditanya. Tadi kan Mbak Citra, Chef Citra bicara tentang soal kontrak ya. Kenapa? Gimana kita bisa tahu kalau soal kontrak kita itu gitu? Gimana cara mematchingkan bahwa oh ternyata aku kontraknya seperti ini dan sekarang tugas aku adalah kurikulumnya seperti ini. Apa? Nggak ada yang tahu, nggak tahu juga sebenarnya. Cuma kan soal kontrak itu definisinya kan poin-poin dalam hidup kita yang dimana ya kita harus alami gitu ya. Titik terendah dan titik tertingginya dengan keberagaman dan dinamikanya harus kita jalan, kita setuju. Udah sign, oke jebret lahirlah ke dunia gitu kan. Pertanyaannya apakah kita tahu itu adalah jalan hidup kita? Ya cuma kita doang yang bisa tahu dan menjalani dan merasakan. Kayak gitu. I also don't know ntar besok aku kayak gimana. Tahun depan aku akan kayak gimana. Poin saya gini. Gimana Mbak Citra tahu bahwa aku sudah align sama si soal kontrak ini gitu? Aku udah nyerempet hampir oke lah gitu. Gimana bisa tahunya? Ya ketika kamu udah nyaman aja. Oh that's it, nice, oke. Ketika kamu sudah nyaman dengan keadaan kamu sekarang. Karena kamu tidak bisa membypass apapun yang terjadi dalam hidup kamu, tidak bisa. Tidak bisa ke psikolog, tidak bisa ke trauma healer, tidak bisa reiki apapun segala macam, nggak bisa bypass. Semuanya tuh harus dijalani, diterabas dan dihadapi. Kayak gitu. Apapun itu sampai pada akhirnya titik kamu bisa menyelesaikan level tugas apapun yang diberikan itu selesai, berdamai, nyaman. Harus berdamai dulu. Kalau nggak berdamai, berarti masih ada konflik. Berarti kata kuncinya damai dan nyaman tadi ya? Iya, karena tanpa kamu berdamai, berarti masih ada yang belum selesai. Ya kan, karena kan frekuensi tertinggi kembali lagi adalah cinta. Kalau kamu bisa mencintai masalah kamu sudah damai, maka kamu akan nyaman. Berarti next permasalahan selanjutnya, ayo, I'm ready. Nggak pernah beres ya? Gitu, ayo lagi. Kita kan memang selalu dipersiapkan untuk masalah selanjutnya. Jadi levelnya tuh makin tinggi, bukan makin rendah. Jadi ketika kita sudah melewati misalnya permasalahan hidup yang ini, kita lagi dipersiapkan untuk masalah selanjutnya. Jadi itu tidak pernah berhenti, jangan salah. Gitu. Jadi nggak pernah ada kata udahan dan nggak ada masalah gitu? Nggak ada. Bahkan nanti ketika ada masalah baru pun mungkin ini adalah persiapan dari permasalahan kita yang sekarang. Oh ternyata masalahnya segitu aja, bisa. Karena kita udah siap. Secara fisik dan secara jiwa, mentalnya juga udah siap gitu. Jadi ya berusaha align aja terhadap apapun yang kita hadapi sekarang. Memang itu tidak bisa didapatkan kalau pikirannya kalut sih. Masalah itu tidak selesai kalau pemikirannya kalut. Jadi memang harus tenang dulu ya. Iya. Apapun itu medianya ya, mau itu berdoa. Kalau Mbak Citra sendiri teknik menenangkan diri ngapain? Makan lagi, kalau makan lagi, enggak lah. Tapi kan enggak. masak kan part terapi, of dong. Ya, termasuk mindfulness. Ya kan, masak itu kan mindfulness. Proses. Kamu dari tadi ngomong makan terus? Enggak, aku nggak mau makan. Enggak, aku cuma nyindir doang. Cuma nyindir doang. Kalau Kang Abu kan mulai jam 4 itu udah nggak makan. Kamu gitu juga nggak? Kita titik lokasinya ada di sini, boleh loh kalau mau kirim makanan. Kirim makanan gitu ya. Vegetarian tapi. Oke, nice. Jadi, sorry, boleh diulang mungkin apa cara sih? Aku untuk menenangkan diri. Jujur ya, aku ada rutinitasnya sih. Iya, rutinitasnya tuh ngapain? Aku selalu mulai di pagi hari sih. Selalu apa workout kah? Ngesetting intensi aku di pagi hari itu selalu. Jadi begitu bangun pagi. Itu udah rutin aja ya? Itu rutin, udah autopilot, nggak bisa nggak. Kalau mau bilang slow morning, very slow morning aku. Jadi sebelum melakukan apapun itu, aktivitas apapun itu, aku selarasin dulu dari ujung kepala sampai ujung kaki, maunya Citra hari ini apa.
Aku selarasin dulu. Oke. Jadi aku akan melakukan ini, journaling itu aku nggak bisa kalau nggak journaling. Oh, tiap pagi? Harus tiap pagi. Oke. Itu udah nggak bisa. Jadi aku akan cerita tuh, aku akan begini. Mau dibilang itu manifestasi ataupun apapun. Pokoknya tiap pagi itu lah. Aja ya? Ya, dan aku breathwork. Nafas, aku latihan nafas. Kalau nggak latihan nafas di pagi hari, kita nggak bisa bilang khusus sih, tapi karena udah kebiasaan, jadi aku selalu ngatur nafas aku supaya aku ingat yang aku punya itu adalah nafas. Karena nafas itu mengatur emosi semuanya, mengatur semuanya sih basically. Mengatur hormonal, mengatur semuanya sistem kita. Anyway, Mbak Citra, sorry ya, banyak orang yang ketika ngomong bahwa mengatur dan belajar nafas buat apa, kan ini alamiah, ya kan? Nah, tadi jadi tertarik tentang si breathwork tadi ya. Iya. Apa yang dilatih dan apa manfaatnya yang Mbak Citra rasain ketika mulai menyadari dan mulai belajar tentang nafas? Kalau secara saintifik pasti meregulasi mood, hormonal, stress, anxiety itu secara saintifik, ya kan? Tapi kalau misalnya secara spiritual, ya it helps you a lot untuk hidup pada saat sekarang ini. Menyadari nafas, karena nafas kan macam-macam, ada nafas pendek, ada nafas pranayama, ada macam-macam ya kan? Ada breath of fire. Jadi semuanya tuh punya manfaatnya masing-masing kayak gitu. Untuk dilatih gitu. Iya, untuk men-setting tujuan hari ini, untuk ya menjadi diri sendiri, berguna banget sih kalau buat aku. Jadi cara aku itu selalu dimulai dari pagi. Aku journaling, aku ngatur nafas. Aku pasti bakar dupa. Ya pokoknya make comfort aja ya. Itu yang aku suka sih, membuat nyaman diri aku. Iya, semuanya. Terus aku nggak makan ya. Nggak makan pagi? Aku tidak makan pagi. Aku skip breakfast. Yang aku minum adalah air. Susah di Jakarta adalah mendapatkan matahari karena emang si Bill Gates selalu ya konspirasi. Nutup matahari kita, aku kesel banget. Pengen aku ajak berantem rasanya. Nggak ikutan ya? Nutup matahari. Ini nggak ikutan kalau urusan itu ya? Kalau dia nutup matahari dengan chemtrails. Jadi biasanya itu kalau ada matahari pasti aku selalu jemur dan afirmasi. Pasti itu molekul airnya aku rubah dulu. Gitu. Karena kan kita kan sebagian besar juga kan air. Airnya kan bukan cuma H2O tapi H3O. Jadi memang molekulnya itu berbeda. Jadi aku kasih afirmasi melalui air dulu sih. Airnya tuh pasti aku jemur dulu. Matahari kunci banget. Jadi morning routine itu yang ngebuat daily ya kesehariannya Mbak Citra tuh better gitu. Ringan dan I'm ready gitu for the day. Jadi apapun, aku udah tahu pasti akan ketemu ini, ketemu itu, palingnya gitu-gitu aja lah. Jadi aku lebih calm down, baby calm down. Next. Down, begitu. Wah, next nih seru nih pertanyaan berikutnya nih. Kamu tahu? Udah ngintip mulai naik-naik tuh kan. Ininya, levelnya. Oh iya nih, ini sama nih sama yang aku tanya tadi. Saat pagi baru bangun, apa yang harus dilakukan supaya bahagia seharian? Itu yang gue lakuin ya. Skip. Wah, ini cakep nih. Mati itu anugerah atau musibah? Nah, yang jelas mati itu kepastian. Karena anugerah dan musibah itu tergantung sudut pandang. Musibah tuh ya, artinya, jadi apa sudut pandangnya? Ya gini, musibah itu artinya event. Bukan hal buruk. Katastrofi. Ya, jadi kalau kita bicara dalam konteks event, tergantung gimana kita memaknai. Karena kalau kita ngomongin mati, ya pasti dong. Bukan sesuatu yang buruk kan. Karena itu adalah proses alamiah yang pasti semua orang akan alami gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya, mati itu musibah atau anugerah atau apa? Buat saya kematian itu adalah proses alamiah yang bukan masalah musibah atau berkah, tetapi konteksnya adalah sesuatu yang alamiah, pasti semua orang alami gitu. Tapi you choose mana menurut? Apa tuh? Menurut kamu itu berarti tidak berpihak pada musibah ataupun anugerah? Netral buat aku. Karena kematian tuh bukan sesuatu yang gimana. Karena itu sesuatu hal yang alamiah gitu. Kayak aku kemarin yang pas nyetir mobil dengar kata-kata itu,
merupakan sebuah keajaiban untuk mati. Wah. Aku mau nanya, takut mati nggak? Enggak. Jangan gitu dong. Kenapa? Enggak, aku tanya kenapa? Enggak gitu. Kenapa harus? Aku tanya, takut mati nggak? Enggak. Ya, nice. Karena sekarang ketika ada pertanyaan takut mati, hampir dari apa yang saya riset 95% orang jawabnya pasti takut. Ya kan sama seperti lahir ya kan? Sama. Itu kan portal, kalau kamu lahir kembali kan kamu harus mati dulu, gimana sih? Iya, ya terserah mau lahir kembali atau apa kan, itu about feature ya. Cuman maksud saya adalah banyak orang bukan takut mati, tapi takut konsep akan mati. Karena ditakut-takutin sama mati. Biasanya konsep menurut kamu takut mati kenapa? Ya itu tadi biasanya dalam perspektif religius ya. Nanti habis mati ada neraka, nanti disiksa, ina itu gitu. Kayak itu ya buku yang zaman dulu tuh ya. Iya. Yang tahu kan yang ada ilustrasi-ilustrasinya serem banget ya. Oh itu belum lahir. Berarti gue tua banget dong kalau gitu. Enggak, saya baru tahu kemarin, saya dikasih tahu buku yang kemarin. Gitu, jadi buat saya ya perspektif ya bahwa mati mau blessing kayak atau musibah apa dan lain-lain, tapi yang paling jelas adalah mati itu adalah hal yang nature, bukan hal buruk gitu. Pun kalau kita mau bicara dalam konteks hidup dalam perspektif teologis bahwa semua akan kembali ke Tuhan misalnya, ilahi rojiun misalnya, apapun itu penamaannya, ya gimana mau pulang kalau kita nggak mati dulu gitu? Iya benar. Betul nggak? Semua orang pengen masuk surga tapi disuruh mati duluan nggak mau gitu, aneh juga kan? Gitu, karena... Berarti Mas juga nggak takut mati dong? Iya. Kamu takut mati, Mas Hendra? 50-50. Hah? Ami, kamu takut mati? Kalau ditinggal mati takut nggak? Kan kemelekatan tadi. Tinggal siapa? Nggak ada yang ninggalin ya. Sebenarnya. Apa? Ya kita nggak pernah ditinggalkan siapa-siapa kan. Anyway. Iya. Oke. Jadi itu jawabannya. Merenung dulu yuk. Kita serentak, kita meninggikan cipta dulu. Diresapi dulu nih. Soalnya kalau sebenarnya it's very deep ya. Deep. Yes. Deep banget. Karena perspektif layer mati itu banyak sih, Mbak. Maka kalau dalam tasawuf itu ada kata-kata belajarlah mati sebelum mati. Jadi buat saya kalau ada orang yang mati meninggal, itu adalah tubuh biologisnya yang sudah tidak berfungsi. That's it. Sementara kan kalau the true source kita itu adalah energi kan. Di mana energi nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan, dia hanya bisa bertransformasi. Benar. So how come kita bicara mati kalau bicara tentang diri yang sejati gitu? Mati itu kan density ya. Selalu berhubungan dengan 3D.